di situ saya mulai menjalin hubungan dengan seseorang dan di malam tertentu pun saya harus melakukan hubungan dengan dia. Itu kenapa kok bisa jadi kayak Itu syarat gitu? Pas sekejap itu posisi kamar itu berubah. Tetap aku ngerasa tetap di kamar, tapi suasananya udah berubah. Dari apa? Dari ranjang tempat aku tidur, dari apa itu udah penuh bunga-bunga. Dan perempuan itu selalu datang di situ. Ketika dia udah terlampiaskan buat minta kebutuhan jasmani, baru dia ini lagi balik lagi. Ini loh, oke. Ini yang bulu. Oh iya, ini semar ini ya? Iya. Ya enggak gempa, aku tanganku sih meredet. Oh ini. Wih. sini Mas, lihat Mas. Ngobrol-ngobrol santai, nongkrong-nongkrong santai, kopi yang santai, tempat asik paling keren buat hidup di Vanalika. Baiklah dan selamat datang di Vanalika. Sumpah aku merintah. Iya, merintah. Kayaknya gak ngene deh konsepnya. Iya, konsepnya masuk ngene. Kok masuk konsep ngene, petang-petangan ngene iki. Jadi Ya gini, apa ya gini kan bahasa emang rada sedikit. Kecepet deh. Nah, ini emang sedikit. Nah, itu loh lah, maksudnya. oke lah. Ono ae emang. Acara. Wes petang-petangan ya. Terus iki ono pewangi iki buat pewangi ruangan. Iya. Baiklah, kita akhirnya nyampe di part 2 Mas ya. Betul. Sama Mas Ardo. Sama Mas Ardo. Halo Mas Ardo, jumpa lagi. Nah, ya kita langsung saja bahwasanya Mas Ardo akan membagikan beberapa cerita yang teman-teman sukai lah ya. Iya. Pastinya ya. Dan makin yang penting yang pasti bikin penasaran. Oke. Jadi tadi kalau teman-teman ada yang sudah nonton part pertama, tadi ada pertanyaan yang saya tanyakan ke Mas Ardo, Mas kenapa sih kok se-introvert itu dan gak dijawab. Oke. Iya, apa sih kok kenapa dijawab? Ya iyalah pertanyaan. Oke, berarti Iya. Halo Mas Ardo. Seperti yang sudah di-spill atau apa sih ini tim tim apa kreatif kita. Tim kreatif kita sudah mencari info. Mas Ardo punya banyak sekali atau segudang cerita apa namanya? Cerita mistis ya. Mistis. Selain cerita prestasinya dia di bidang koreo, cheerleading dan lain sebagainya, koreo sorry. dan acting dan lain sebagainya. Mas Ardo ini di riset sama teman-teman itu punya banyak kisah mistis. Ya. Pertanyaan pertama adalah apakah Mas Ardo ini merasa bahwa sampean ini indigo? Bisa dibilang seperti itu juga. Wis kawannya Mas. Wes koyane podcast ya. Enggak itu ya. Tapi nang ini aman kan Mas ya? Enggak ada. Kita emang berlima ini kan enggak ada yang lebih. Ojo takon iku gak seneng, wis gak takon ngono. Ya engko ben ngomong ya kita sekarang ini berenam. Udah kan ya apa aku belum. Iya, aja. Semenjak kapan Mas Ardo menyadari bahwasanya sampean niku itu six sense? Dari kecil sebenarnya. Mas suarane ojo. Iya, ojo ikut horor Mas iki. Aku Iya, dari merinding kecil, lagi. nah. Pas kuping ini bisa ngomong ya. Iya. Ya apa ada SD? Dari TK mungkin, tapi udah mulai. TK kan nggak ngerti bahwa itu. Iya, Mas tapi udah dari TK udah mulai ada tanda-tanda udah cuman nggak interaksi, ngerti maksudnya gitu ya. Udah interaksi sendiri Iya, TK. dari TK. Iya apa itu? Interaksi ini Interaksi sendiri itu maksudnya Jadi gimana? gini, Mas? lihat apa dengar atau Iya, jadi ngobrol? saya cerita dari story Mas sorry ya dikit gini ya. Nah, Jadi apa ya? Yang membangun psikologi saya hingga akhirnya masuk energi spiritual
dari kecil tuh mungkin dari masa kecil saya, di mana saya menjalani masa kecil mungkin tidak seperti anak-anak kecil lain gitu. Oke. Kalau anak-anak kecil semasa TK atau apa itu kan mungkin sepanjang waktu itu kan lebih banyak sama ibu atau apa, kemana-mana diantar. Posisi saya waktu kecil, waktu masih TK saya masih ingat banget. Ibu saya itu kerja dari jam 2 pagi sampai siang jualan. Sementara bapak dari subuh itu udah siap-siap ke sawah sampai siang. Jadi untuk urusan kemanapun saya pergi atau apa, untuk menyiapkan diri untuk berangkat sekolah dari TK itu berangkat sendiri. Jadi dari situ sempat waktu kecil itu muncul ego di hati saya gitu. Bahwasannya anak-anak yang lain, teman-temanku yang lain selalu diperhatikan orang tua, kemana-mana diantar, aku sendiri gitu kan. Jadi pelampiasannya waktu itu saya sih mau marah itu nggak bisa. Akhirnya pelampiasannya saya ketika pulang sekolah atau apapun selalu menyendiri. Dan untuk area di sekitar rumah saya kan kebanyakan kebun kosong gitu kan. Jadi area-area itu yang saya lampiaskan buat Bermain. Menyendiri ya. Benar-benar menyendiri. Main sendiri gitu Iya. di kebun itu. Iya, main sendiri. Akhirnya hal-hal seperti itu jadi kebiasaan tiap hari seperti itu. Jadi kebiasaan terus sepanjang perjalanan waktu sampai saya tuh kayaknya di situ tuh ada teman gitu loh. Bahkan sempat tiap malam waktunya anak-anak kecil tidur di atas jam 9 malam atau ke atas itu kan, itu seringkali yang saya alami dulu itu ibu atau bapak saya nyari. Karena posisi saya jam segitu kadang tidak ada di Jam kamar. berapa? Jam 9 ke atas. Jam 9 malam ke atas. Iya, jam 9-10 itu ibu itu mesti bingung nyari saya. Kadang kalau udah ketemu itu bawanya itu sapu lidi yang akhirnya gagangnya tuh dipukulin ke paha saya kan sampai merah-merah, sampai saya tuh pengen nangis cuman tertanam emosi di hati saya dari kecil gitu. Maksudnya kenapa sih kok orang tua saya keras itu. Tapi dari situ saya mungkin sekarang saya bisa metik ini sih, mungkin nggak ada sih orang tua yang nggak sayang sama anak gitu kan. Mungkin itu bentuk perhatian orang tua buat bahwasannya saya lebih lebih menjaga diri Ya, biar gitu. tidak mengulangi lagi kayak gitu ya. Ya seperti itu sih. Tapi kalau untuk akhirnya kayak energi spiritual masuk itu sebenarnya dari kecil. Kan dari kecil tuh itu tadi ketika saya pengen meluapkan emosi atau pengen merasakan tempat yang nyaman, pelarian saya itu tadi di kebun gitu kan. Dan dari kecil saya sukanya tuh mesti main di kebun terus metik bunga terus pokoknya dengan kesedihan saya tuh ngerasa nyaman dan situ ada teman gitu. Itu jauh dari rumah? Sebelah rumah, dan itu dulu punya story juga sampai sekarang bahwasannya di situ masih ada yang nempati tempat itu tapi tak kasat mata seperti itu. Apa namanya? Ini temannya itu apa Mas? Temannya itu teman TK itu apa? Enggak. Orang mungkin nggak bisa lihat, tapi saya selalu komunikasi sama dia. Oh, teman ini yang nggak kelihatan gitu ya? Oh, kirain bentuknya apa? Tanya teman. Anak. Oh, seusia iya, laki-laki. Dari TK. Iya, dari TK sampai SD. Makanya ketika kecil seringkali malam tiba-tiba saya nggak ada di kamar, ya saya ngerasa saya lagi sama teman aku. Bermain gitu iya. ya. Tapi akhirnya kan udah kedengeran suara bapak lagi nyari, ibu lagi nyari gitu kan. Ketika ketemu ya itu tadi bawaannya kalau nggak dikebukin sapu terus dikunci di kamar. Dan akhirnya ya dengan hal-hal itu menumbuhkan kayak kekesalan iya, secara psikologis kan juga terbangun akhirnya. Aku benci sama orang tua aku ini kayak gitu seperti itu. Terus ya. Terus Mas bentar, jam 9 tadi kemana Mas Ardo? Keluar ke kebun. Jam ke kebun. 9? Iya, malam. Ngapain di sana terus? Main.
Nah mainnya tuh yang Jadi seperti apa? apa gitu sama Tiba-tiba sampean langsung ke sana atau Iya, karena serasa apa ya, kayak ada panggilan gitu, ada panggilan. Jadi ketika saya udah di tempat itu, ya udah itu ada teman aku di situ. nyaman gitu ya di Iya. situ ya karena ada yang Padahal nemenin. mungkin orang lain kan ngelihatnya anak itu ngapain sendiri gitu kan. Tapi aku ngerasa di situ aku punya teman seperti itu. Dan tuh memang ya kebun kan ya nggak ada lampu nih nggak ada. Nggak ada sama sekali. Nggak ada lampu nih. Paling dulu itu cuma ada ini lah apa? Kalau orang desa buat batu bata itu loh. Itu kan biasa kalau sebelum dibakar ditumpuk-tumpuk. Terus ada gitu. Oke. Kan gitu. Terus yang mulai perjalanan apa? Perjalanan spiritual tuh ketika SD mungkin ya, yang mulai akhirnya muncul. Kesadaran gitu ya bahwasannya Iya juga sih. apa merasa Terus yang mulai datang kayak barang-barang yang apa ya? Barang-barang yang barang gaib, Iya. barang mistis. Tiba-tiba muncul entah melalui mimpi atau yang emang saya temukan di tempat-tempat yang bisa dibilang tempat-tempat yang punya aura Sakral mistis. gitu Iya mungkin kayak ya. gitu. Dan akhirnya barang-barang itu sampai terkumpul banyak dan nggak saya taruh di tempat sih. Cuma saya taruh di bawah bantal di kamar waktu itu. Oke. Barang-barang kayak gimana mas? Ada pernah keris waktu itu yang saya ingat itu saya temukan di pohon itu bentuknya ada ini apa ya wayang kalau nggak salah semar atau apa gitu besar lumayan. Terus ada keris ini juga kayak ukiran Majapahitan kayak gitu juga ada. Sama cincin sama beberapa juga kayaknya barang-barang kuno semua sih. keris itu nemunya ya apa mas? Maksudnya tiba-tiba berada di tanganmu itu gimana ceritanya? Kalau yang keris itu tiba-tiba ini entah mimpi atau apa nggak tahu sih. Tiba-tiba kebawa ke satu suasana itu kayak suasana dahulu banget gitu. Suasana kerajaan. Iya, terus ketemu orang nggak tahu siapa sih itu. Akhirnya ya itu ketemu beliau terus apa sih? Ya, nitipin sama yang kayak cincin itu kan ada orang minta tolong terus akhirnya pas dipesenin disuruh jaga pas bangun ada. Lah itu sama kelas berapa itu waktu? Dari SD. Yang keris itu juga SD? Iya, kebanyakan SD. Kelas berapa? Kelas 5 kelas? Kelas berapa ya? Mungkin dari kelas 4 dari kelas ini mungkin. Kelas 4 pertama menerima itu kelas 4. Iya. Karena aku kelas 4 kan sudah bisa apa ya membedakan ini itu Nyata atau enggak aneh, gitu ini ya. tuh apakah aku bertemu dengan makhluk halus ya barusan kayak gitu. Atau aku masuk di dunia lain atau apa gitu Kamu kan harusnya sudah sadar hal itu. sadar gitu. Waktu itu sudah sadar hal itu. Enggak sih, enggak menyadari. Lalu Tapi ya waktu itu Mas Arjo menganggapnya ya apa keris ini? intinya enggak punya apa ya pikiran aneh atau apa. Ketika benda itu datang ke saya, kayak rasanya itu jiwa itu masuk gitu loh. Jadi ketika ada orang lain atau berusaha ini rasanya kayak apa ya? Kayak enggak real dan pengen nangis. Dan itu terjadi ketika orang tua saya menemukan barang benda itu di kamar saya dan akhirnya berusaha menyingkirkan. Tiba-tiba saya di situ apa ya muncul emosi yang sangat besar untuk meluapkan tapi nggak bisa marah karena di satu titik juga saya ingat itu orang tua saya, nggak mungkin saya marah ke orang tua saya gitu. Pasti mungkin ada alasan juga orang tua kan menyisihkan benda-benda itu semua karena bapak saya sendiri juga orangnya kejawen dan bisa dibilang orang pintar juga. Gitu. Ngerti hal itu. Cuman dari silsilah secara spiritual antara saya sama bapak juga nggak tahu masih titik turunnya dari mana. Cuman selama saya mengalami hal-hal spiritual dari kecil saya nggak pernah sama sekali cerita ke siapapun termasuk ke bapak gitu. Tiba-tiba ya wes pokoknya intinya dapat ini disimpan gitu aja nggak cerita gitu Dan ya. akhirnya ketika bapak ngerti itu mungkin bapak lebih paham sih waktu itu kan lebih paham bahwasannya mungkin ketika benda-benda ini aku pegang dan di kondisi aku masih kosong, takutnya kan kalau energi terlalu besar kita bisa sampai hilang akal pikiran kayak gitu loh. Oh gitu ya mas. Iya. Mungkin itu alasan bapak kan menyingkirkan itu semua karena takutnya aku belum siap untuk apa? Memegang itu tadi ya, merawat itu tadi. semua seperti itu. Tapi memang iya mas ya katanya sih udah denger itu
kalau punya barang-barang yang dikasih, entah nemu atau dikasih kayak keris atau pusaka dan lain sebagainya, itu memang ada perawatannya sendiri. Iya, Itu seperti apa sih Mas perawatannya Mas? Perawatannya biasa itu kalau malam Jumat cukup sih dikasih, kalau istilah orang Jawa itu dikasih makan, minimal dikasih makan. Paling enggak itu diolesin minyak sama dikasih bunga. Minyak apa? Sajen lah ya. Iya, biasa minyak melati atau apa gitu. Sama dikasih bunga. Bunga itu biasa Tiap seminggu sekali. Iya, biasanya. Nah, peristiwa Mas Ardo mendapatkan barang-barang mistis ini terakhir itu kapan? Terakhir itu kapan ya? Udah dewasa sih, di beberapa sempat waktu itu pas naik ke mana? Ke daerah. Udah lulus sekolah? Iya, masuk kuliah. Oh, iya. Di mana? Pulau Bawean kalau nggak salah. Pulau Bawean Madura ya. Sempat waktu itu ke Pulau Bawean ada project di sana, dan kebetulan kan ke satu titik yang emang itu tempat sebenarnya tempat keramat gitu kan. Tapi si klien ini akhirnya minta buat project di situ. Jadi selama perjalanan jalan kaki naik ke gunung itu ada beberapa halangan sebenarnya tuh. Entah yang pohon tiba-tiba jatuh di Jalan. di hadapan aku jalan terus apa, iya benar itu, pohon tiba-tiba tumbang, terus tiba-tiba tanah yang dan sempat beberapa kali saya pas waktu selama perjalanan di melewati jalur gunung itu sempat bolak-balik itu ada orang ada orang apa ya istilahnya, beliau ini entah menyapa atau ngasih petunjuk supaya aku tidak melanjutkan perjalanan itu gitu loh. Seperti apa Mas? Beliaunya cuman berdiri itu pakai pakai kayak jubah putih sama kayak sorban putih gitu. Kalau boleh tahu itu project apa kok? Itu foto priwet foto priwet salah satu putra pengusaha di sana gitu. Jadi mintanya kan yang aneh-aneh terus pakai lokasi itu. Nah waktu di lokasi itu Bentar. Fajar, ini bisa di sensitifnya dikurangi sedikit nggak? Soalnya nggak denger udah ya. Iya. Terlalu sensitif jadi. Oh iya ini ya. Mas. Coba Mas cek. Iya cek. Enggak, waktu gerak kan jaketnya bunyi banget dong. Ini. Enggak denger dah memang. Denger. Lah, iya. Tapi ya ngobrol tadi ya enggak ini. Enggak fokus. Iya enggak fokus. Ya takutnya nanti suaranya Mas Ardo enggak denger. Soalnya keras banget. Oke, cek lagi. Cek. Iya kan kamera ini nih. Oh iya. Aman lah ya, enggak aku takut Iya nanti enggak apa-apa, suaranya. aman kok. Nah, Oke lanjut Mas. Sampai ini Mas, apa tadi? Di Pulau Bawean ya. Iya di Pulau Bawean. Nah, maksudnya tuh Mas Ardo tuh lihat sosok orang itu ya, bukan sosok, gak ngerti kan, kayak wong temenan nih kan. Itu Mas Ardo sendiri apa yang lainnya juga? Lainnya tuh juga malah terhalang beberapa selama perjalanan terhalang beberapa kayak sesuatu yang kayak tiba-tiba itu tadi sih, kayak ada benda jatuh terus apa kayak gitu. Sebenarnya mungkin nggak dibolehin sih sebenarnya untuk memasuki wilayah itu, cuman atau mungkin juga itu kan tempat keramat iya, tadi katanya bener, itu ya. Bener. Bisa jadi kayak gitu. Terus Mas? Dan di situ saya nemuin sempet kayak keris kecil gitu sih. Dari yang tempat beliau ini tadi. Soal pas waktu posisi balik kan, itu pas posisi balik. Pas posisi balik kan aku belakang sendiri, nunggu teman-teman semua udah ini baru aku. Dan waktunya itu udah mau menjelang maghrib, dimana kan waktu itu kan waktu rawan untuk wilayah-wilayah seperti itu gitu kan. Gitu. Ngomong-ngomong soal nemu benda pusaka di tempat yang entah keramat entah kebun entah apa Mas ya. Nah kemarin itu akan ada konten nih, konten yang dia itu bikin konten ya, terus ya di video malam-malam di video saya, terus dia tuh narik-narik apa lah, aku nggak tahu ya kan, saya karena seru aku lihat, dan dia tuh langsung lari terus loncat terus diambil, dan ternyata tuh keris, dapat keris nih. Lah waktu di podcast sama pas rame-ramenya pesulap merah atau apa itu ditantang, ayo buktiin anak iso. Ternyata dia itu akhirnya ngomong bahwasan itu emang itu cuma settingan, itu konten biar rame, biar menghibur gitu loh. Iya. Nah itu gimana Mas tanggapan Mas? Apa emang ada beneran yang bener-bener real dikasih? Apa emang itu cuma settingan atau apa gitu loh?
Kalau dari saya pribadi sih menilainya settingan karena gini, zaman sekarang banyak istilahnya banyak orang yang benar-benar berilmu sama orang yang mengelmu. Tapi yang banyak diaplikasikan ke orang-orang pintar sekarang itu orang yang ilmu, berusaha untuk dilihat orang dengan apapun yang dilakukan gitu loh. Termasuk kayak dengan benda-benda spiritual, maksudnya mereka biar dipercaya bisa menarik atau apa. Tapi sebenarnya ada apa ya? Ada permainan atau apa gitu. Karena untuk untuk ikatan spiritual ke seseorang itu bisa dibilang 1 di antara 1000. Nggak semua orang bisa melakukan, kenapa ya? Mungkin bisa dibilang ke orang-orang terpilih sih. Ketika benda itu mau ngikut siapa, pasti itu emang dan emang bukan mencari kan. Iya, ya? bukan mencari iya. kan ya. Emang ada di tempat ini misal nih, ternyata ada yang mau ikut atau apalah ya. Iya. Dan real emang Mas Ardo ngambil ya wes itu nggak dibikin konten atau settingan kan ya, bener-bener gitu. Emang bisa ya bener-bener gitu ya. Dan itu juga saya alami ketika di itu tadi sih, yang di apa? Di Bawean. Di Jolotundo Oh, juga. Jolotundo. Iya. Sebenarnya itu kan punya orang kan, orang nanem gitu kan. Bahasanya orang nanem itu. Yang Jolotundo itu yang gimana? Jolotundo itu tempat pemandian. Petirtaan, iya buat ritual-ritual gitu kan. Biasanya kan banyak orang nanam kayak pusaka ataupun apapun di akar-akar pohon gitu loh. Terus biasa dikasih dupa, dikasih itu kan. Jadi tujuan orang nanam itu kan minta kuasa atau energi sama penghuni pohon atau biar benda yang ditanam tuh punya energi yang diharapkan gitu kan. Tapi sebenarnya cara-cara itu salah sih sebenarnya. Karena bahwasannya sebenarnya apapun tetap yang punya kuasa kan Tuhan gitu. Nah makanya itu kemarin kan kayak sebenarnya kan punya orang yang nanam. Tapi kenapa kok akhirnya pas waktu saya ada di situ benda itu keluar sendiri, tiba-tiba di kaki saya, akhirnya saya bawa. Keluar sendiri tuh gimana Mas? Terbang gitu? Enggak, jadi posisi saya waktu itu kan posisi foto kan tanpa alas kaki. Foto tanpa alas kaki juga temanya pun juga tema-tema yang ada unsur spiritualnya juga gitu. Jadi posisi berdiri pas di sandaran di pohon itu kan. Tadi. Yang di bawah itu ada sajen-sajen gitu ya. Benar. Jadi itu pas waktu proses foto itu nggak kerasa sih, tiba-tiba kayak ada entah akhiran kan daun jatuh atau apa gitu loh. Pas selesai kita lihat di bawah ternyata ada bungkusan plastik gitu sih. Jadi benar-benar dibungkus rapi, terus ada jepretan itu staples atau apa gitu. Habis itu kan iseng aku ambil, terus aku taruh saku. Pikir ya penasaran gitu kan. Pas selesai acara itu baru aku amati, ternyata isinya tuh kayak helai rambut atau apa gitu. Di dalam plastik itu tadi. Iya. Ada cuman rambut aja gitu. Ada. Ternyata ketika saya coba tanyakan ke orang-orang yang emang paham itu, katanya itu bulu perindu. Bulu perindu itu emang digunakan untuk orang-orang tertentu yang pengen mempunyai daya pikat ke orang lain, seperti itu. Terus barang-barang itu sekarang teman taruhnya ada beberapa yang ada sih yang bawah. Di bawah tak Mas? Ada. Boleh dilihatin nggak Mas? Boleh. Coba Mas, aku kok penasaran ya. Ya tapi ini bukan yang punya energi besar sebenarnya. Kalau yang energinya besar-besar itu yang di bapak itu. Kalau ini energinya kecil sebenarnya. Dan barang-barang seperti ini misalnya kita kan punya beberapa gitu kan. Itu sebenarnya nggak boleh dibawa. Dalam artian nggak boleh dibawa itu karena kan masing-masing benda punya energi masing-masing. Ketika benda itu disatukan dan ketika energinya bentrok itu bisa jadi berakibat fatal buat yang megang ataupun orang di sekeliling yang. Oh gitu. Kalau misalnya gini, aku kan orang awam nih, nggak tahu energinya besar apa kecil. Misalnya ditaruh di sini dibarisin gitu ya. Itu tandanya kalau dia punya energi besar kecil itu gimana? Dipegang? Enggak sih. Nyetrum atau apa? Enggak nyetrum enggak. Oh enggak ya? Jadi seketika tuh aura itu kerasa. Oh aura. gitu ya. Berarti nggak semua bisa ngerasain. Iya. Terus yang Mas bawa ini apa namanya maksudnya? Ini yang saya kalau nggak salah yang saya nemu di Jolotundo itu sama yang sepasang. Tapi yang sepasang ini energinya itu nggak besar sih. Oh iya sorry tadi kan belum kejawab ya, yang di Bawean tadi loh terakhir nemu apa tadi? Nemu apa? Keris kayak keris keris. apa ya?
Kejawab bro tadi. Oh, sudah dah. Kris kecil gitu. Itu Mas apa Mas? Kasih tahu Ini maksudnya sama Mas. apa? Aku dok. Dari kan Aku merinding paling banget. penasaran. Dulu kok bungkusnya Iya kain. kain apa itu Mas? Cuma ngomong kain ini dulu. Iya. Lu mosok Mas? Iya. Walah. Oh, mungkin apa ya? Embuh. Kan kapan? Saya coba lihat Mas. Ngomong Mas. Saya penasaran. Ini yang di itu. Oh emang udah kusem banget Mas ya Mas? Iya. Mas, kamera Mas, taruh kamera Mas. Ini, Mas. Oleh Mas Daniel Megan. Boleh. Ini yang Oh, yang Megan. Mas Daniel Kristen kamu apa? Kalau enggak. Oh enggak megang gak HP ya? HP-mu. ini Tapi bisa Mas, dilakukan. Mas. Masih ada bulunya. Boleh Mas, boleh tapi dia tak? Oh itu dah. Iya. Wih Mas. Boleh tapi dia enggak? Enggak apa-apa kan? Enggak apa-apa, enggak apa. Loh, aku nih enggak apa-apa tapi murah. Oh, enggak. Lagi HP ku murah aku. Apa? Mau hilang lagi video hilang Bang. Enggak kelihatan sih. Iya. Bulunya Oh, kecil. iya, bulu ini kayak bulu rambut itu. Sudah. Oh, yang ini benar. Ah, ini loh. Oke. Ini yang bulu. Nah itu kan gini loh, kalau misalnya misal nih ya aku ya, saya kan datang tiba-tiba di kaki tuh, lah nek aku lihat itu pasti gitu ya, paling ya sampah gitu toh maksudnya. Lah kan kok merasa itu Katanya tadi ada sesuatu terus disakit gitu Ono gimana? dua tadi Mas. Gak Satunya tahu ya apa ya. Mungkin orang awam sama orang yang punya ini ketika ketika ada hal-hal seperti itu energinya mungkin beda gitu. Oh, itu yang bikin beda indigo sama Iya, mungkin ondigo ya. kan. Satunya Mas. Satunya Mas. Sama ini. Ini tuh katanya sepasang sih. Pasang itu satu jodoh gitu Iya, dah. satu jodoh. Itu Biasa keris, kan- Mas? Iya, keris. Tapi ya. Ini kan bentuknya wayang lah. Ini kan semar sebenarnya kan. Jadi semar kan cuma satu, tapi ini sepasang kan. Mas videoin Mas. Oh iya. Tapi dia juga. Coba itu boleh. Iya mau di dalam kan. Kaget aku. Bentar Mas ya. Iya. Oh iya ini semar ini ya. Iya. Ya enggak gembok aku tanganku sing ndredeg. Oh ini. Wih. Ini sini Mas, lihat Mas. Yang cowok mana Mas? Oh yang ini yang ini. Iya. Oh iya, oh yang ini. Itu nggak bisa dicopot gini ya Mas, nggak ditarik ya? Nggak, ini emang gitu bentuknya. Ada. Oh ada Ini, di ini, bajunya. ada. Ada bajunya dua-duanya. Oh iki ono bajune ternyata. Ono apa sarungnya? Iya. Ah, Dan bajunya ini ada level ininya toh. Ada level ini semua. Oh iya. Kalau dia mati di setelah detail kan kalau biasa nggak kelihatan kan. Iya ada. ada apa Mas? Ada apa nih? Tidak itu biasa. Aku ngarap. Oh Mas. Ini kalau orang Jawa bisa baca ada maknanya kayak ini. Sebenarnya. Intinya tuh Itu garis-garis gitu. iya ini kan tulisan Arab. Oh, tulisan Jadi, Arab, ya? Iya. Iya bentar lo ngarap. Kalau bisa baca ya sebenarnya ini sebenarnya itu yang doa yang harusnya diamalkan ketika kita memiliki atau megang benda ini. Gitu. Oh gitu. Iya biasanya. Gitu. Tahu Mas artinya Mas? Kalau saya sendiri sih nggak seberapa ini. Nggak seberapa tahu ya. Kan iya. Aneh sih Mas apa? Cuman- Biar dipegang pas sudah seminggu dipelajari. Loh, Aku harus punya. ya enggak Mas. Baru Mas ngono. itu makmi apa Mas? Maksudnya kan katanya tadi Kenapa? di rumah. Ya perawatannya maksudnya ya. Cuman ini sih kalau tiap malam Jumat paling saya olesin minyak melati sama Kalau yang ngolesin enggak Mas juga enggak apa-apa. Yang penting dikasih makan gitu. sebenarnya sih nggak ini sebenarnya. Nggak boleh? Iya. Apa belum pernah nyoba? Sebenarnya nggak boleh sih sebenarnya Nggak karena boleh. takutnya energinya bisa berbalik ke energi yang nggak baik ke orang yang Buat negatif. Kalau yang sepasang itu nemunya di mana Mas? ini dulu di mana ya lupa aku. Soalnya saya dulu kan sering kebanyakan nemu itu di apa ya? Kalau nggak salah itu pas waktu hiking kalau nggak salah. Oh.
Ero hiking enggak? Ero lah. Oh iya, baik. Ke daerah mana? Penanggungan kan banyak situs, banyak situs-situs Iya banyak spiritual. candi-candi juga kan di Iya, sana di- ya. Terus itu enggak? Ya terus itu GP gitu. Bisa serius. Mas, oke, selain bentuknya adalah barang ya, Mas mengalami peristiwa mistis apa lagi? Iya, ada satu peristiwa itu yang sebenarnya itu terjadi dari kecil sampai akhirnya ke bawah sampai besar, tapi saya nggak sadar selama proses dari kecil itu. Baru sadarnya ketika saya besar di titik yang benar-benar membawa sebenarnya mau membawa jiwa saya di kehidupan lain. Oke, saya mulai. Coba sama ceritakan Mas. Jadi sewaktu SD itu kan selain main di kebun yang di samping rumah, di depan rumah kan ada rumahnya Mbah Buyut. Rumahnya Mbah Buyut itu rumah bangunan lama kayak rumah-rumah Belanda gitu. Dan itu area halaman perkebunnya luas. Saya sering main di situ juga sendiri. Jadi suatu saat itu saya menemukan ini, saya kayak ada kayu nancep di tanah gitu kan. Begitu saya tarik ternyata itu sebuah figura oval dan isinya itu foto udah usang banget gitu loh. Fotonya itu foto anak laki-laki berdiri di kebun, dia tuh metik bunga dan cuman pakai ini loh. Kalau anak kecil itu pakai apa? Taruh dalam. Iya, pakai dalam. Terus posisi anak itu cowok, tapi kayaknya itu ada sisi feminimnya, kelihatan sisi feminimnya di Dia foto itu itu. jongkok gitu kan. Bukan berdiri. Oh, berdiri. Berdiri sambil megang bunga yang dipetik gitu kan. Oke. Dan posisi kepalanya itu arah ke bawah, dan di bawah di sebelah kakinya itu ada ular. Oh berarti gini noleng. Gini Oh, gini. Sambil megang bunga sambil lihatnya kayaknya apa? si anak kecil itu interaksi sama sesuatu. Ternyata sesuatu di kakinya itu ada ular. Jadi ular itu kepalanya juga mengarah ke kepala si anak Ular ini. naik. Iya jadi saling lihat gitu ya. Seperti kayak ada interaksi itu. Akhirnya kan foto itu sempat saya bawa pulang dan saya simpen di laci lemari. Terus waktu itu kan kalau di desa tuh dulu masih banyak kayak jasa keliling gitu kan. Ada kayak misalnya kayak nawarin foto keliling kalau kayak gitu kayak iya. kayak tukang lukis gitu loh. Dan kebetulan waktu itu kan ada tukang lukis datang ke rumah. Terus posisi kan ada mbah, terus nggak tahu spontan tiba-tiba aku minta, "Mbah ini kok lukis gitu kan." Jadi foto itu aku suruh Dilukis. besarin Iya. ke media lukisan. Akhirnya setelah foto itu jadi di media lukisan hampir sebesar figura itu. Sebesar itu, benar, 20 era sebesar mungkin itu. ya. Terus setelah jadi aku taruh di atas pintu di rumahnya Mbah. Rumahnya Mbah kebetulan kan nggak ada orang, jadi aku juga nempati rumah itu gitu loh. Jadi kalau siang itu kan tiap aku pulang sekolah emang nggak ada orang pada si Pusma. Lukisan itu mesti ada interaksi kayak entah itu cuman sekedar kedip atau nggak sekedar senyum. Itu setiap hari kayak gitu. Sampai saya itu berusaha mengabaikan bahwasannya saya itu cuma berhalusinasi gitu kan. Tapi ketika posisi lukisan itu saya pindah ke beberapa titik tetap kayak serasa kayak entah itu ganggu atau emang berusaha interaksi sama aku, nggak tahu gitu loh. Cuman akhirnya kan lama-kelamaan aku sendiri juga ngerasa ketakutan gitu kan. Akhirnya itu terakhir itu tengah malam pas aku mau ke kamar mandi kalau nggak salah. Dia itu pas aku mau jalan di atas itu dia tuh senyum sambil ini goyang. Benar itu gerak gitu. Serasa dia tuh pengen kayak kayak serasa nih lukisan tuh pengen keluar, pengen loncat gitu loh. Yang gerak apanya, Mas? Kanvasnya. Iya, kanvasnya gerak sama itunya, mukanya udah Berubah, hidup. Hah? Kayak mau keluar gitu. Iya, pengen keluar itu kan. Akhirnya tuh setelah itu udah nggak mau ini lagi. Paginya benda itu aku copot dan aku taruh di gudang. Jadi semenjak awal SMP atau kelas 6 SD kalau nggak sampai terakhir lukisan itu aku taruh di gudang sampai aku dewasa nggak aku ini sama sekali. Nggak dipindah sama sekali, masih di gudang gitu lah. Dan aku nggak nyadar kalau benda itu masih ada. Jadi ceritanya itu selama perjalanan usia dari aku
SD berlanjut ke SMP sampai SMA itu seringkali didatengin ular gitu loh. Ular datang tiba-tiba. Ular beneran apa ular? Beneran. Ular beneran. Iya, dan aku nggak tahu itu datang dari mana. Padahal saya sendiri kan sebenarnya paling takut sama ular. Cuman nggak tahu kenapa apa ya. Pernah suatu ketika ini SD itu kan aku lagi main apa? Peta umpet kalau nggak salah itu kan. Peta umpet akan sembunyi di balik pintu kan. Pas aku sembunyi jongkok nggak ada apa-apa. Pas ketika temanku nemuin aku, temanku teriak-teriak karena ngelihat di bawah itu ular ngelingkar gede gitu loh. Kan nggak paham juga datangnya dari mana itu kan. Akhirnya kan kedengaran anak kecil teriak-teriak itu ibu itu keluar sambil ngebukin ular itu sampai mati. Dan ibu juga ngelihat. Emang ada ular. Semua anak-anak lihat. Tapi aku nggak tahu datangnya dari mana. Padahal aku pas posisi itu waktu itu nggak ada. Dalam waktu sekejap nggak ada. Emang nggak ada apa-apa. Tapi teman-teman pas ngeliat aku, ular itu di bawah aku ngelingker gitu kan. Sampai akhirnya ular itu digebukin sampai mati. Nggak tahu kenapa. Padahal aku sebenarnya kan jijik kan. Tapi ngeliat ular itu mati itu aku langsung nangis. Itu terus sampai semasa kuliah pun ketika aku pulang kuliah gitu kan malam biasanya kan. Nggak tahu entah datang dari mana tiba-tiba itu kayak di kaki itu kerasa ada yang ngelilit gitu loh. Pas tak lihat emang ular gitu. Tapi ular itu nggak pernah ganggu. Tapi selalu datang dan nggak pernah ganggu. Ularnya warna apa mas? Oh ganti-ganti warna apa? Hijau. Tetap itu wes. Tetap itu. Kalau yang di lukisan itu? Hijau. Hijau juga. Jadi terus apa ya? Di titik paling berat itu ketika aku kuliah itu kan aku sebenarnya kan dari sekolah kan sempat tinggal di rumah tante. Akhirnya kan karena aktivitasku yang nggak menentu, kadang pulang malam, kadang apa kan nggak, akhirnya sungkan gitu. Akhirnya terus memilih untuk cari tempat kontrakan. Terus pas nemu tempat kontrakan itu awalnya sih nggak ada masalah. Tapi tiba-tiba disitulah titik akhir semua masalah terjadi. Berarti di Surabaya posisinya? Iya di Surabaya. Di Surabaya. Jadi di situ saya mulai menjalin hubungan dengan seseorang dan di malam tertentu pun saya harus melakukan hubungan dengan dia. Itu kenapa kok bisa jadi kayak itu syarat gitu? Nggak tahu, aku juga nggak tahu. Jadi posisi gini, ketika apa ya, ada malam-malam tertentu yang aku sendiri juga nggak paham hitung-hitungan Jawa gitu kan. Ketika saya di posisi di kamar sendiri, tiba-tiba kadang itu kayak apa ya? Di dalam kamar itu misalnya dia mau datang kayak ada angin atau apa di dalam kamar gitu, tiba-tiba seketika kayak apa cara Jawa itu kesirep apa gitu loh. Jadi tiba-tiba angin itu blank gitu ya. Tiba-tiba pas sekejap itu posisi kamar itu berubah. Tetap aku ngerasa tetap di kamar, tapi suasananya udah berubah dari apa? Dari ranjang tempat aku tidur, dari apa itu udah penuh bunga-bunga. Dan perempuan itu selalu datang di situ. Ketika dia udah terlampiaskan buat minta kebutuhan jasmani, baru dia balik lagi. Seperti itu. Dan itu aku mengalami hal itu udah beberapa kurun waktu yang cukup lumayan lama sih sama dia gitu kan. Loh, itu nggak berarti nggak pernah ngobrol secara dulu ya? Iya ketemuan atau apa gitu maksudnya? Enggak. Datengin ya hanya. Iya minta untuk. Dan nggak ada penjelasan apa-apa? Nggak ada. Jadi kayak gini, kalau saya pribadi, dia datang tuh saya bisa megang, bisa apa, tapi untuk ngomong itu nggak bisa. Tetap ngikut apa maunya dia gitu loh. Oh jadi emang nggak bisa diungkapkan gitu, nggak bisa dibicarakan. Mau itu rasanya nggak bisa, nggak ada suara. Jadi ngeliat itu bisa, megang dia bisa. Tapi untuk aku mau ngomong itu nggak bisa, nggak ada. Mau itu pun nggak ada suara. Iya, nggak ada suara. Itu kelas selama kuliah. Oh pas kuliah. Iya. Itu tiba-tiba kejadian kayak gitu, suatu malam. Iya di kamarku itu. Setiap seminggu? Enggak seminggu. Enggak. Hitungan mungkin apa ya? Ada malam tertentu hitungan Jawa kayak gitu ada kok. Kita mungkin ke-trigger karena Mas habis ngapain atau Mas menemukan apa? Enggak juga. Gitu. Iya, dan pernah juga waktu malamnya habis kejadian itu, pagi kan aku mau mandi, keluar. Itu temanku yang sebelah itu bilang, "Mas, aku semalamku tengah malam lewat depan kamarku kok
baunya amis banget, emang opo gitu kan. Lah aku kan nggak ngerasa bau apa-apa gitu kan. Terus beda lagi ada respon si temanku yang sebelahnya lagi bilangnya gini, Mas aku tengah malam tadi lewat kamar kamu kok baunya wangi banget, bau bunga-bunga, Mas sama lagi ngapain kayak gitu. Jadi antara apa ya itu responnya beda gitu. Cuman aku selama di itu berusaha apa ya menyembunyikan segala sesuatu yang aku alami di situ gitu. Seperti itu sampai akhirnya berjalan ya lumayan lama sih. Itu nggak nyoba apa? Berontak. Iya berontak terus ngajak paranormal mungkin ya atau apa yang orang yang tahu. Belum. Oh belum. Cuman akhirnya itu saya ngerasain gini kan. Hampir semua penghuni situ tuh nggak ada yang pernah betah sampai seminggu. Di kamar itu maksudnya? Bukan, itu kan kayak kontrak tapi ada beberapa kamar gitu kan. Oke. Itu kosan. Iya, semua itu selalu diganggu gitu loh. Semua selalu diganggu. Makanya kan ketika ada penghuni baru entah dapat sehari atau apa itu mesti ketakutan dan akhirnya minta pindah. Jadi sering kali keluar masuk itu penghuni baru. Cuman yang paling bertahan itu cuman aku. Karena aku di situ kayak ngerasa nyaman gitu loh. Dan nggak ada masalah apapun. Dan ketika aku tahu sendiri kan masa posisi anak kuliah kan serba yang kadang serba kebutuhan, serba kekurangan segala sesuatu kayak gitu. Apa ya? Masa dipikir-pikir secara logika ya aneh. Tapi kan aku ngalami gitu loh. Jadi ketika aku setelah didatangi dia, setelah minta dia jatahnya gitu kan, entah itu keesokan harinya dikala aku nggak pegang apapun apa itu kayak ada aja yang tiba-tiba ini gitu loh. Ya mencukupi lah gitu. Yang mencukupi kayak gitu. Sampai suatu saat itu yang akhirnya memberanikan diri aku untuk membuka semua permasalahanku itu karena aku udah bener-bener di posisi yang bener-bener bener-bener ini banget sih sebenarnya. Bukan blank, dalam artian udah pertaruhan sebenarnya, kehidupan juga sebenarnya. Itu. Antara hidup dan mati berarti. Iya. Jadi sempat pas malam terakhir dia pas minta jatah itu kan akhirnya dia bilang ayo sampean tak kenal lo ibuku gitu kan. Aku pengen nang sampean dadi bojoku nang rabi gitu kan. Itu rasanya aku tuh pengen ngomong tapi nggak bisa, tapi tetap ngikut dia gitu kan. Akhirnya dibawa ke rumah mau ditemuin ibu aku digandeng dia dan ketika jalan itu kan aku memasuki tempat dia itu kalau biasa orang awam gini kan kita menginjakan kaki harus ini lantai gitu kan. Di samping ini kan ada tembok gitu kan. Tapi aku pas di situ tuh kayak antara yang aku pijak sama sekeliling itu kayak satu ini gitu loh. Satu apa ya? Berarti itu dimensi lain ya, bukan dunia nyata berarti. Bukan. Tuh jadi kayak entah itu kayak apa ya, entah kayak asap atau apa enggak ada ini. Tapi aku enggak ada bentuk fisik. Enggak ada. Enggak ada. Solid ya. Benar. Tapi pas aku digandeng selama perjalanan terus tiba-tiba itu baru kelihatan di depan itu banyak perempuan itu duduk yang ini loh pasti. Duduk bersila. Itu perempuan itu cuma pakai kemben semua jadi sepanjang aku jalan itu kanan kiri ini semua tuh. Kayak pengawal gitu ya. Kanan kiri gitu ya. Itu perempuan semua dan akhirnya ketika aku jalan tuh emang nggak kelihatan apa-apa. Baru ketika deket aku ngelihat satu tempat duduk besar itu ada perempuan duduk di situ. Baru dia tuh nggandeng aku dan bilang, "Iki ibuku Mas." Baru di situ ibu yang ngomong, "Ya wes lek awakmu tak restui mbak anakku. Lah iso nang dirayakno pitung bengi." Tapi awakmu bilang waktu iso ingetku tuh gini. Awakmu kok ndek kene ku dadi siji-sijine wong lanang sing nguasai tempat iki. Tapi lek wis nang kene iku awakmu kudu selek ngaran itu intine dikasih satu pantangan gitu loh yang enggak boleh dilanggar aku. Aku cuman dengerin gitu. Aku pengen ngomong itu emang nggak bisa. Mau ngomong itu nggak bisa, cuma dengerin dan beliaunya tuh bilang, ya wis rene tak tutun. Mburine kursi sing aku lungguh iki kan ana lorong iku. Ana lorong satu jalan tok. Di ujung iku ana lawang. Ojo sampai sepisan-pisan awakmu buka iku, lek buka iku awakmu bakalan cilaka. Itu yang tak inget. Cuman aku inget tok. Jadi belakangnya kursinya yang kursi ratu lah ya seperti itu ya. Itu emang tak lihat ini cuma kayak kayak lorong gelap gitu loh. Di ujung itu emang kelihatan cuma satu pintu tertutup itu. Terus dan seketika itu kan akhirnya itu ya si ibu ini tuh memerintahkan
ke perempuan-perempuan ini kan ya wis nang tandang gawe nang segera apa nek ngarani Ya, Jawa nang- itu nang dirayakno disiapkan gitu. Sih Mas itu sorry Mas ya, itu emang bentuknya itu emang orang ya, Orang. kelihatan seperti manusia. Iya orang Normal ya, perempuan normal. semua nggak ada Nggak ada aneh-anehnya ya. nggak ada ya cuman semua itu kembenan tok kembenan hijau semua gitu loh. Oh, kemudian hijau. Kalau ibu itu kan rambutnya kayak murai panjang gitu loh. Tapi ya kelihatan muka-mukanya Iya muka orang kelihatan ya. cantik. Bahkan yang malas yang sama aku iki, iya bener-bener ini banget. Tuh. Nah, itu tadi habis break sebentar ya Mas Rinil ya. Tadi sampai cerita di masuk di dimensi lain dan ketemu sama ibunya si cewek tadi. Iya, dipertemukan sama ibunya perempuan yang bisa dibilang mempunyai hubungan sama aku gitu kan. Jadi di waktu itu udah waktu mulai proses untuk apa ya dilangsungkan acara perkawinan. Nah, jadi ketika posisi saya di tempat itu kan tiba-tiba si ibu ini kan memerintahkan beberapa perempuan-perempuan yang ada di situ entah itu apa ya bisa dibilang mungkin dayangnya atau apa kan untuk segera menyiapkan segala sesuatunya dan akhirnya aku ditinggal sendiri di depan kursinya beliau itu terus beliau sama anaknya ini entah kemana nggak tahu akhirnya dengan situasi yang masih ricuh dan nggak ada beliau sama perempuan ini tiba-tiba nggak tahu sih terbesit di pikiran saya kok penasaran dengan apa yang dibilang itu tadi gitu. Oh, yang pintu belakang Iya, tadi ya. benar. Saya nggak bisa nggak bisa ngomong, nggak bisa apa, tapi tetap Gerak bisa. tetap bisa gerak dan masih tetap bisa punya pikiran gitu loh. Akhirnya itu saya nyelinap pelan-pelan di balik kursi itu, terus begitu saya buka, tiba-tiba suasana langsung berubah, seketika berubah suasana. Saya langsung berada di kamar, balik di kamar lagi. Kamar kos tadi. Itu. Terus habis itu kan ini gini, jadi setelah kejadian itu, kalau nggak salah esok paginya itu kan kejadiannya malam kan gitu. Jadi misalnya gini, ketika saya mengalami peristiwa dengan perempuan ini, itu kayaknya kejadian itu kayak lama gitu loh. Saya minta melakukan apa itu kan kurun waktunya lama. Tapi ketika saya balik ke dunia nyata, saya lihat jam itu cuma dalam hitungan ini, menit atau detik gitu. Iya benar. Hitungan itu beda. Jadi apa yang aku lakuin sama di dunia dia itu kayak lama tapi di dunia kita cuma sebentar. Iya, cuma sebentar. Gitu. Terus setelah kejadian itu paginya itu gini. Aku kan punya saudara di luar daerah lah, lumayan jauh juga. Dan saudara ini kan kebetulan orang yang di lingkungan spiritual juga gitu. Oke, kan. yang pinter lah ya di iya, dunia. masih muda juga, masih hampir seumuran juga sih. Cuman aku sama dianya kan jarang ketemu juga emang. Terus tiba-tiba itu pas pagi-pagi, kalau nggak salah pagi atau setelah saya pulang kuliah, tiba-tiba dia tuh nelpon gitu kan. Dengan, "Dek, kamu di mana?" gitu kan. "Aku iki Mas, di kontrakan sekitar sini." Terus dia tiba-tiba bilang gini, "Ya wis Sherlock kan, aku butuh ketemu awakmu," gitu kan. Lah pikir kan dia bercanda kan, masalah kan aku sama dia kan beda di luar gitu loh. Terus akhirnya nggak aku respon, tapi dia tuh tiba-tiba itu tetap ngotot gitu kan, temenan aku butuh penting gitu kan. Akhirnya ya udah aku Sherlock gitu kan, pikirku kan ya wis wong arek yo aduk gitu kan, paling yo ini kapan gitu kan. Lah tiba-tiba dalam waktu kalau nggak salah sejam kemudian kalau nggak salah, tiba-tiba dia telepon. Posisi aku itu kan wis capek awan-awan tuh, wis tidur lelah terus telepon tuh bunyi terus. Akhirnya dia telepon bilang, "Aku nyampe depan, kamu keluar gitu kan." Terus tak bilang, "Aku iki wis mager wis sampean masuk wae wong yo pintu gerbang gak tak tutup gitu kan." Terus dia bilang, "Gak iso, aku gak iso mlebu gitu kan." Terus aku bilang, "Lu gak iso mlebu kenapa?" gitu. "Kamu yo pagar juga udah buka gitu loh kan." Akhirnya wis lek mlebu aku bener-bener ngantuk gitu kan. Sampai akhirnya itu dia itu di telepon tuh bener-bener marah sampai kayak emosi lah ya. Emosi terus misu-misuin aku gitu loh. Sampai dia meso-meso terus bilang itu, "Ya kamu gak gelem metu, terus tekan kene masih bilang itu
tali Persaudaraan. kita. Ini anu wis ojo nganggep aku iki maneh ngono kan. Lah tiba-tiba kan aku bingung kan, maksudnya kok aneh gitu loh. Akhirnya wis lah pikirku arek guyon apa ora gitu kan. Begitu aku nyamperin dia di luar, ya emang dia ada beneran. Dia ada di luar, terus pas aku nyamperin dia, terus tiba-tiba dia bilang gini, "Yo saya cepetan melu aku golek panggon, ojo nang kene" gitu kan. Akhirnya itu pas aku diajak ke dia ke waktu itu kalau nggak salah ke warkop atau apa gitu loh. Dia tuh tiba-tiba itu membuka omongan dengan gini. Aku pacaran mbak arek itu ya ning apa? Di kontrakan kono. Terus aku kan seketika kan ini kan berusaha mengelak. Kamu lo ngomong opo gitu kan. Wong yo mesti nggak pernah ketemu kok. Meromot aku aneh itu, gitu. ya. Akhirnya terus dia tuh ngelanjutin pembicaraan dengan intinya kayak serasa menyudutkan aku gitu loh. Padahal kan emang nggak pernah buka segala permasalahan ke orang lain gitu kan. Tapi akhirnya dia tuh ngomong panjang lebar dan apa yang dia omong itu emang yang tak lakuin sama dia selama ini gitu loh. Oh, dia bertanya apa itu ya yang kamu lakukan sama cewek itu. Dia Iya, tahu. Gitu. Iya, dia ngomong itu. Terus sampai dia tuh bilang gini, "Kamu nek ngerti yo, nek ngerti rai aslinya kamu pasti bakal keweden. Sakingan dein mbak awakmu iku apa nek ngaran itu? Berubah jadi ayu, makanya mendo-mendo. bilang menjelma. bilang kayak itu. Terus akhirnya itu yang aku ingat terakhir yang dari katanya saudaraku ini bilang gini, pokoknya wes awakmu dino iki ojo sampai telat. Lek kamu misalnya telat dino iki iso-iso iku apa ya? Rogomu ning kene, tapi jiwamu gak di kene maneh, ambek dhek bilang gitu kan. Lah, dengan perkataan itu kan akhirnya kan bingung kan mikir gitu loh. Mikir malah semakin bingung aku dalam artian dhek kok dateng-dateng moro-moro ngomong sing kayak gitu terus dengan pembicaraan yang kayak berat gitu kan. Akhirnya ya itu dia sempat bilang pokoknya lek iso itu dino iki awakmu kudu mulai nang omah. Lek kamu sampai telat rogomu ndek kene tapi apa lek bilang itu jiwamu wis mbek arek iku. Iya mau mbek arek iku gitu. Oh, telat nyampe rumah maksudnya. Iya pokoknya hari itu gitu kan. Sampai akhirnya itu ya wis terus dia tuh sempat bilang gini, "Sepurane aku muring-muring mau bukannya apa. Aku arepe mlebu ndek tempatmu iku wis diserang pasukan wake jadi aku gak kuat," bilang gitu. Lah kan malah bingung juga tuh. Mesti arek iki nggenah ta apa gitu loh. Padahal ya awan-awan ya. Iya, pada siang Siang-siang. gitu kan. Terus dia bilang gitu, "Sepurane aku mau gak kuat soalnya begitu nyampe kono iku diserang pasukan wake wedok-wedok," bilang gitu. Akhirnya ya wis jadi aku sama dia itu antara pikiranku antara iya enggak gitu loh dengan omongan dia gitu kan. Tapi setelah tak pikir-pikir ya emang yang diomongin dia tuh yang tak alami semua tapi kok dia tahu gitu loh. Sampai akhirnya kan dia bilang gitu tadi terus dia pamit balik akhirnya kan menjelang maghrib kalau nggak salah aku balik ke kontrakan itu dengan wis pokoknya penuh pikiran campur aduk gitu kan. Aku duduk sendiri di kamar itu sampai mikir-mikir bener nggak ya gitu loh. Wis pokoknya bener-bener wis pusing aku dengan itu. Terus akhirnya itu sampai nggak kerasa ternyata sampai jam 10 aku cuma duduk bengong itu. Sampai akhirnya aku tiba-tiba gini mikir nek emang nggak bener ya nggak mungkin awase saudaraku atau nyampe cuman menyampaikan hal seperti itu gitu loh. Akhirnya aku mikirnya ya mungkin emang ono bener ya. Dan akhirnya aku ketika di batinku bilang bismillah aku tak niat mulai. Ketika aku niatan kayak gitu tiba-tiba tuh posisi aku yang duduk nggak bisa berdiri. Jadi kayak dari kaki dari bawah itu kayak rasanya kebakar gitu loh. Itu yang alami pas malam itu sih. Jadi kayak kakiku tiba-tiba kayak dibakar sampai akhirnya menjalar ke tubuh. Panas gitu ya. Panas banget. Sampai akhirnya aku mau keluar dari kamar tuh nggak bisa. Sampai akhirnya aku ngerangkak sampai akhirnya sampai nyampe garasi sampai ambil motor itu kan. Akhirnya selama perjalanan tuh rasanya panas banget. Jadi dari Surabaya ke Mojokerto sampai padahal kan biasa kan 1,5 jam kan. Itu sampai aku pulang itu hampir 2-3 jaman. Baru nyampe rumah itu jam 2 pagi kalau nggak salah. Dan ketika nyampe rumah nggak biasa nih, biasanya ibu jam segitu kan udah tidur kan. Ternyata ibuku berdiri di depan kamarku. Dan ketika aku salim ke tangan ibu tiba-tiba langsung hilang. Panasnya langsung hilang itu. Akhirnya udah tak pakai tidur subuh terus dari situ aku mulai apa ya? Kayak nek tak pendem dhewe kok rasanya si abot gitu loh kayak apa ya, kayak rasanya ganjel gitu. Akhirnya itu aku mikir-mikir mau ke bapak juga nggak mungkin gitu kan. Terus
akhirnya yang masih aku mikir masih bisa deket dengan aku Mbak gitu kan. Tapi Mbak emang nggak tinggal di rumah gitu kan, tinggal di Jakarta. Akhirnya apa itu sharing ke Mbak gitu kan. Baru sempat pertama kali dibawa ke Kiai kalau ke situ daerah situ Bonratoman itu. Sempat sih waktu itu pas apa disuruh meditasi gitu kan. Aku dibilangin gini, wis saiki coba delokan sing melok ya awakmu ku wujude apa gitu kan. Itu aku pas meditasi pertama pas aku jemin mata itu nggak kelihatan apa-apa. Bentar Mas, meditasi itu gimana Mas? Mas di ruangan tertentu Di ruangan atau iya, gimana? ruangan tertentu cuman intinya kayak bimbing gitu loh. Dan Mas Ardo di situ duduk aja gitu. Iya duduk bersila gitu sambil dikasih apa ya? Dikasih doa gitu. kan itu. Maksudnya biar aku ngelihat gitu apa itu. Itu pertama aku menjamin mata sih cuman apa ya? Cuman kayak gelap gitu loh. Terus sampai ditanyain piye ketok, terus aku cuman menggeleng kepala gitu. Terus akhirnya si beliaunya itu ya sabar gitu kan. Terus akhirnya itu tiba-tiba itu dari gelap itu muncul titik putih gitu sampai akhirnya terang bentuk lingkaran terang itu, dan itu pelan-pelan itu muncul kepala. Yang tadi itu muncul itu cuman kayak bayangan nggak kelihatan apa? Ya itu masih kedip masih merem ya. Iya, jadi kayak kelihatan cuman kepala gitu loh, kepala naik pelan-pelan itu kayak gini kan, nggak ini. Terus begitu apa ya nyampe pas posisi sini, itu tiba-tiba ini pergerakan udah beda. Jadi awalnya kan lurus gini kan dia naik itu, tiba-tiba pergerakan itu kayak gini loh. Begitu naik ternyata sentak itu cuman bayang hitam tapi ini nggak ada kaki. Jadi ini perempuan rambutnya panjang, ini tuh kayak ekor gitu. Itu baru ditanyain. Sampun ketinggalan. Terus aku bilang. Terus ya aku sing nganu awakmu sampai saat iki kata gitu. Yang ikut lah ya. Seperti itu terus Mulai kecil. akhirnya itu dari proses itu sih cuman apa ya, intinya belum bisa bersihin secara full cuman dikasih pegangan doa sama pegangan buat diri aku biar nggak diganggu lagi gitu. Akhirnya itu pas nyampe rumah itu berapa hari kemudian sempat ditelepon mbakku, karena mbakku ini kan ditelepon sama Pak Yanya tanya ke mbak, katanya adikmu iki nggak sih apa bisa nyimpan barang nggak sih yang disimpan kayak cilik gitu kan. Dan akhirnya mbak tanya ke aku, dek kamu ikut tanya bisa nyimpan benda kayak cilik ta. Terus tak pikir-pikir gak ono mbak gitu kan. Aku mikirnya emang nggak ada gitu kan, karena aku fokusnya kan sama benda-benda sing udah di ini sama bapak gitu kan. Aku cuma fokusnya sama itu. Terus tak bilang nggak ono mbak, kan ono apa gitu. Tapi pas suatu ketika itu nggak tahu kenapa kok pas aku mau tidur tiba-tiba itu kayak rasanya kayak tiba-tiba kayak muncul suasana kayak flashback ke masa kecilku gitu loh. Dan aku ingat satu benda. Tiba-tiba ingat satu benda itu tadi lukisan itu. Ingat lukisan, terus aku langsung ke belakang buka gudang yang lama nggak pernah tak buka, dan posisi lukisan itu benar-benar masih terpampang berdiri situ. Ketika aku di depannya lukisan itu nggak tahu kenapa tiba-tiba suasana aku masuk di situ, dan aku baru ternyata lukisan itu kayak rasa itu aku yang aku lakukan selama waktu kecil, itu aku gitu loh di lukisan itu. Karena selama kecil aku emang mainnya di kebun kan, sama dengan lukisan itu. Dan ketika aku main sendiri itu juga itu ada ular itu ada gitu ular loh. itu. Dan aku suka di kebun sendiri tuh motif bunga persis banget sama lukisan itu. Jadi dan apa ya flashback dan akhirnya itu ke sana gitu ya. Iya pas terakhir aku lihat lukisan itu nggak tahu kenapa tiba-tiba aku nangis karena kok aku baru ngerti sekarang gitu loh. Itu aku, tapi kok kenapa ya apa ya maksudnya baru terjawab sekarang gitu loh. Jadi selama perjalanan hidupku dari kecil akhirnya tercapai deh itu tadi. Baru aku langsung bilang mbak, oh iya mbak aku mau duwe iki sing tak simpan kayak cilik gitu kan. Terus katanya beliaunya, ya wis lek iso gawe ngelepas iku kabeh iku larungan gitu kan, disuruh ngelarung ke laut. Oh, larung itu dihanyutkan? Iya, disuruh menghanyutkan itu kan, karena ya teko benda iku sing akhirnya melok sampai gede gitu kan. Akhirnya ya ketika aku berusaha mau melarung itu pun juga masih ada kendala. Iya, kayak ikatan berat di batin gitu. Jadi mau ngelepas suasana kayak
apa ya, kayak abot gitu loh. Berat hati ya. Kok berat gitu kan, sampai apa ya, akhirnya ya berusaha ikhlas, akhirnya tak bungkus. Tapi selama perjalanan itu tiba-tiba itu tadi aku nggak nyampe laut, aku belok ke rumah seseorang yang aku inget itu. Beliau ini temanku dan beliau ini kan suka ngoleksi lukisan. Akhirnya aku nggak bilang ke nggak bilang ke beliaunya kalau bahwasannya lukisan ini sebenarnya punya story yang kurang baik gitu. Tapi akhirnya aku bawa ke rumah beliau dan sama beliau ditaruh di kamarnya. Itu terus beliau ini kan punya peliharaan kesayangan ular kan. Satu-satunya ular yang dia tiap hari buat sama beliaunya ini buat komunikasi, buat apa itu kan. Setelah ya maksudnya apa ya, entah ada sangkutannya atau enggak aku tak paham juga. Setelahnya lukisan itu dipasang di rumahnya beliau, ular-ular beliau mati semua. Nggak tahu kenapa. Beliau itu nangis itu. Makanya aku juga nggak cerita sama story-nya lukisan itu apa itu. Nggak berani ngomong. Tapi sekarang nggak pernah ada gangguan apa lagi semenjak terus? Enggak, terakhir itu sebelum aku ngelarung malamnya itu, malam dari tengah malam sampai subuh itu aku hampir nggak bisa napas, hampir itu jadi gini. Tiba-tiba itu aku kebawa ke satu tempat itu yang benar-benar gelap. Tempat itu gelap banget dan aku berdiri di situ sendiri. Dan aku pokoknya berusaha melangkahkan kaki ke arah manapun, satu arah gitu kan. Dan ketika aku melangkah, akhirnya di satu titik aku berdiri di depan ular. Ular itu warnanya kayak kuning gede gitu loh. Jadi berdiri di depanku pas. Ular itu nggak mesti nggak ngapain, cuman berdiri diem dan kepala itu nunduk ke warnanya apa kuning? Kayak kuning emas gitu loh. Beda sama yang hijau tadi berarti ya. Beda ya. Kuning emas. Terus tiba-tiba itu nyala terang banget itu di kepalanya itu. Di kepala itu kayak ada yang nyala terang banget. Dan ular itu cuma diem gitu sih. Cuma nggak paham nggak paham intinya itu apa, maksudnya apa ular itu gitu kan. Tapi seketika kan aku pribadi kayak ngerasa ketakutan gitu loh. Aku niatku pengen lari gitu kan. Begitu aku mau berbalik arah, tiba-tiba itu kaki yang semula tak pijak itu cuman tanah itu udah dipenuhi ribuan ular-ular kecil. Sampai aku bener-bener keringetan sampai ngos-ngosan gitu loh. Jadi kayak media aku di alam itu, tapi aku masih bisa ngerasain aku di mana, aku di kamarku gitu loh. Jadi aku sampai berusaha menjatuhkan badanku dari ranjang itu kan, sampai ngesot nyampe ruang tamu. Tapi tetap kayak suasananya tetap di itu gitu. Itu yang kejadian terakhir kalinya aku ditemuin itu. Itu saya terus selebihnya setelah itu saya belum ini. Dan ini juga sih mungkin pernah lihat ini juga ya film KKN. Iya, aku nggak pernah sih lihat KKN gitu. Ya tahu. Penari, desa penari kan ya. Aku awalnya juga kan sebenarnya kan nggak paham KKN itu ceritanya apa. Pikir kan mungkin cerita film horor atau apa gitu. Tapi ketika pas aku lihat itu, saya pas sampai ending itu aku benar-benar yang nangis gitu loh. Bahwasannya kan gini, aku sempat memastikan cerita permasalahanku. Ada orang yang bilang itu kan bahwasannya itu nggak ada, cuma halusinasi gitu kan. Tapi ketika ngelihat film itu, aku pernah ngerasakan itu gitu loh. Dan satu titik di mana akhirnya semakin menambah traumaku selain dari permasalahan keluarga dari kecil itu karena menginjak dari SMP sampai kuliah itu aku dihadapkan ke permasalahan yang sama. Sampai aku sempat mengurung diri dan akhirnya aku nggak mau berkomunikasi sama orang. Jadi dari SMP aku pacaran tuh sama cewek udah 2 kali ditinggal. SMA juga gitu. Terus ditinggal masih diputusin gitu? Enggak. Jadi ketika aku udah bener-bener hubunganku ini sama dia, ada yang pokoknya story-nya semua itu meninggal gitu loh. Oke. Sampai terakhir aku pas waktu pacaran terakhir itu sampai yang bener-bener frustasi, sampai ibuku tuh bingung gitu kan. Bingung mesti anak ini kena apa. Karena aku mikirnya kenapa sih kok ketika ini sama orang kok selalu dihadapkan dengan posisi di situ gitu loh.
Dan aku sih nggak, awal tuh juga nggak pernah mikir ada sangkut pautnya dengan storyku yang dengan hal mistis atau apa gitu kan. Tapi ketika ya itu tadi kan, ketika lihat kayak apa, kayak permasalahan kayak gitu yang diangkat di film itu seperti apa, bahwasannya kan apa yang sebenarnya ikut ke diri kita itu bakalan bisa mencelakai orang yang juga menyayangi kita itu kan. Mungkin itu juga yang tak alami gitu loh. Iya. Tuh. Jadi kan kita bawa sial gitu kan ya. Iya. Perasaan seperti itu yang muncul kan. Berarti itu juga salah satu alasan kenapa Mas Ardo memilih untuk Iya, mungkin jadi orang yang benar-benar introvert dan lebih suka menyendiri. Seperti itu. wow, cerita yang sangat deep ya. Iya, betul. Mas nanya, aku kan pernah baca buku ya tentang masalah kurang lebih sama persis dengan kejadiannya Mas Ardo. Cuma terlepas dari mistis atau non mistis ya, ada nggak keterkaitan dengan para leluhurnya Mas Ardo sehingga membuat Mas Ardo seperti itu? Seharusnya ada sih kayak gitu. Hal seperti itu kita juga harus percaya gitu kan. Cuman masalahnya sampai titik sekarang itu saya belum bisa menemukan, belum mau berusaha untuk membuka jembatan dengan orang yang harusnya tahu posisi saya. Dan di saat ini mungkin ya banyak sih yang dibilangin ke orang bahwasannya kan jembatanmu akan terbuka ketika komunikasi kamu terbangun sama bapakmu sendiri. Tapi hal itu yang belum bisa tak lakuin sampai sekarang. Jadi kayak apa yang Tertahan ya. leluhur itu imbasnya itu sampai beberapa turunan, entah itu negatif ataupun positif gitu loh. Nah itu Efek ya berarti ya, kayak efeknya itu dampaknya gitu ya. secara otomatis teremban secara otomatis gitu loh Mas. Oke, bawaan istilahnya ini ya. Kecuali anak asing mungkin menyelesaikan mungkin kayak gitu lah. Rantainya. Kalau untuk apa rukyah gitu pernah nggak Mas Ardo? Belum sih. Keluarganya wes justru Ya kemarin Rukia, tapi Rukia secara silsilah, Rukia secara silsilah apa ya, secara silsilah turun temurun secara kejawen, secara kejawen itu. Terus diri kata kamu, emang. Nggak tahu. Rekod belum, Mas. Tapi kan posisinya Iya, posisi Iya. Oh iya. Iya apa? Ya kalau mau diulas lagi, Ini durasinya 1:17. Ya apa Apa dilanjut party? last minute. Lanjut party. Iya Mas, soal sing yang rukyah tadi loh. Oh iya. Di Iya apa, Dan? itu bahasan terakhir. Iya, aku. Ini ada sebenarnya. Gimana? Sebenarnya ada permasalahan juga sing lebih. Nah, itu gimana? Dan itu Part 3. medianya ada di rumah, medianya ada, bisa saya fotokan dan saya videoin. Apa Gimana? ya apa diundang lagi aja. Oke. Itu kan cerita lain toh. Iya, tapi berhubungan dengan ini karena kan intinya gini, tetanggaku di depan itu kan punya ilmu yang berseberangan dengan bapak kan putih, beliau ini hitam gitu loh. Emang dari kecil kan itu kan ngincar bapak buat dirumbal gitu kan. Sampai ke bapak, intinya terakhir itu kan aku yang mau jadi tumbal dan aku dibawa ke medianya dia itu sampai beberapa hari, sampai nggak tidur. Sama aku udah disiapin makam aku. Wow. Udah disiapin makan sampai Kita akhirnya. aja biar teman-teman penasaran. Iya, nanti Kalau memang pengen denger ceritanya lebih lanjut, kita bikin undang part lagi nanti 3. Mas Ardo. Soalnya ngundang Mas Ardo ini kita membutuhkan 3.500 juta rupiah. Nah, tuh. India. Rupiah. Dan episodenya semakin banyak nanti. Itu tadi kita simpan dulu. Ya, kita simpan Mas dulu Ardo aja ya. Mas ya. Nanti kita ngobrol Tapi lagi. cerita tadi selama yang diceritakan Mas Ardo ada yang sensitif yang nggak boleh tayang nggak? Cuma nyaman ya kira-kira ya. Nggak apa-apa sih sebenarnya karena kan udah nggak seberapa di ini lagi. Toh sudah selesai kan ya. Iya. Aku tidak dulu. Sing edit biasa sih. Oh iya, biasa sing edit hati-hati gitu. Enggak ini file tak tinggal gini enggak apa.
Mas Ardo terima kasih banyak sudah Iya, cerita. sama-sama. Wah, aku emang Aku merhatiin banget. Mas, mungkin pertanyaan terakhir dari saya. Jadi waktu saya kan akhirnya harus harus dituntut untuk nurutin si entah ya guys, ngomong hantu juga ya. Si mbak-mbak itu ya. Enak gak maksudnya kayak oke lah kan? Oh iya. Pastinya ngerasain seperti ini, ya enak banget. Oke, cukup Mas. Jawab serius Mas. Oke, dan terima kasih Mbak. ini dari penonton nih kemana? Dari penonton. Dia sekali Mas ini. Terima kasih Mas ya. Mas Ardo. Terima kasih Mas sudah. Makasih Mas Dani, makasih kau Terima kasih, Mas Mas Ardo. Temu Nalika. Sampai jumpa lagi di Panalika Talk. Kasih ya. Kasih ya. Bos ini kasih ya, bisa Pak. Iya, kau ya apa? Nalika. Panalika Talk. Thank you. Sama-sama.